Hello, good morning. Good morning, Ryuji. Good morning, Surya. Good morning, Valerie. Good morning, Carla. Hari ini kita lanjutkan. Silakan dibuka buku SKS-nya halaman 40, page 40. Good morning, parents. Leticia. Hari ini Selasa, 6 Januari, 2021. 2021. Sudah? Page 40. Sebelum kita lanjutkan topik yang terbaru, Miss mau review sedikit mengenai pembelajaran yang lalu di hari Senin ya. Miss singgung sedikit saja. Hanya mengingatkan kembali bahwasannya simbol-simbol keadaan cuaca itu ada 5 ya. Ulangin. Yang pertama adalah simbol keadaan cuaca cerah. Yang kedua simbol keadaan cuaca cerah berawan. Kemudian simbol keadaan cuaca berawan. Selanjutnya ini adalah simbol hujan. Dan terakhir adalah hujan berpetir. Informasi terbaru adalah negara-negara subtropis itu contoh negaranya adalah Tiongkok dan Jepang. Kenapa, Miss? Negara tersebut memiliki cuaca berangin dan hujan salju. Ya, di Indonesia itu nggak ada hujan salju. Ya, karena apa? Cuacanya tropis, panas ya. Kalau subtropis itu hanya negara Tiongkok dan Jepang. Jadi keadaan cuacanya itu adalah berangin dan hujan salju. Salju itu apa, Miss? Salju adalah air yang jatuh dari awan yang telah membeku menjadi padat. Inilah informasi tambahan saja. Ya, sudah tahu ya? Apa itu salju? Salju adalah air yang jatuh dari awan yang telah membeku menjadi padat. Seperti di freezer kamu, Miss, ini sudah bersalju freezernya, sudah padat. Kira-kira seperti itulah cuaca di negara Tiongkok dan Jepang. Kita lanjut. Yang hari ini ya, yang untuk hari Selasa di halaman 40. Oke. Topiknya adalah keadaan langit. Topik ini sudah saya singgung hari Senin ya. Ini kita mau menjelaskan diagram daur air. Nah, dengarkan dulu penjelasan Miss. Saya ulangin supaya lebih paham. Keadaan langit dapat dijadikan acuan untuk mengetahui kondisi cuaca yang sedang terjadi. Bahkan dapat memperkirakan kondisi cuaca yang akan terjadi pula. Keadaan langit tersebut dapat dilihat dari bentuk-bentuk awan. Oke. Nah, jadi sebelum kita lanjut, diulangi kembali. Awan terbentuk dari mana? Awan terbentuk dari tegar. Dari mana tegar? Dari uap air yang naik ke langit. Uap air tersebut berasal dari pemanasan matahari terhadap air di bumi. Air di bumi itu seperti apa nih? Contohnya ya tegar, seperti kolam, seperti danau, seperti laut, dan seperti sungai.
Semakin banyak uap air yang menjadi titik-titik air, semakin luas dan tebal keadaan awan. Semakin tebal awan, maka kemungkinan terjadinya apa? Hujan akan semakin besar. Pembentukan awan terjadi dalam proses daur air. Elis, duduknya tegak Elis. Iya, nah gitu dong ya. Masih pagi harus semangat, oke? Nah, kita mau menjelaskan bagaimana proses daur air atau proses hujan, Elis. Ya, Elis. Melisenda. Oke. Semua siswa perhatikan bukunya masing-masing. Sudah jelas gambarnya, Silo. Di buku SPS IPA Silo halaman 40. Nah, ini adalah proses daur air, proses hujan gitu. Oke. Ini Miss mau jelasin. Seperti ini ya gambar yang ada di buku kamu kan? Elis, Melisenda, Silo, Carmelin, Lionel, Tristan, Jayden. Nah, perhatikan ya, Miss mau menjelaskan. Yang pertama adalah proses evaporasi. Ya, dengarkan, evaporasi. Evaporasi itu adalah air di permukaan bumi. Dengar ya, air di permukaan bumi kan contohnya apa? Kolam, danau, laut, sungai gitu maksudnya. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Ya, jadi air di permukaan bumi ini kan misalnya kan air laut nih, ya. Ini gambar air laut Tristan. Halo Tristan, dengarkan ya. Oke. Ini adalah gambar air laut. Ini mengalami penguapan oleh sinar matahari atau panasnya matahari. Sehingga Tristan, air laut tersebut berubah menjadi uap air. Nah, akibat dari akibat dari panasnya matahari. Disulangin lagi ya. Ini buat gambar lainnya supaya jelas saja. Jadi gini, tahapan evaporasi itu maksudnya adalah penguapan, ya, penguapan. Dalam tahapan ini, air yang berada di permukaan luas seperti lautan, danau, dan penampungan air akan melakukan tahapan penguapan. Oke, nah ini dipengaruhi oleh akibat suhu panas. Suhunya dari sinar matahari. Suhu panas ini maksudnya dari sinar matahari. Nih, sinar matahari. Oke, lihat tanda panahnya. Lihat tanda panahnya ini dari air permukaan bumi, naik dia ke atas. Penguapan atau uap air. Oke, dipengaruhi akibat suhu panas yang mengubah air menjadi uap yang naik ke permukaan atmosfer. Begitu, lihat tanda panahnya. Sudah ada di buku kamu loh Tristan. Kamu hanya memperhatikan, oke? Selanjutnya adalah yang kedua, tahap apa? Yang kedua, tahap kondensasi. Nah, dalam tahap kondensasi ini istilahnya begini. Uap air di atmosfer, di udara maksudnya ya. Atmosfer itu udara. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan. Ya, mengalami apa? Pengembunan. Sehingga membentuk awan-awan. Begitu. Coba kita lihat yuk buku SPS-nya dulu. Kondensasi, lihat. Tanda panahnya nih, kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan. Sehingga membentuk apa, Carmelin? Awan. Diulangin lagi ya. Diulangin lagi, disimak. Diperhatikan, didengarkan Miss-nya. Sebentar, Miss besarkan sedikit keterangannya. Ya. Oke, dengarkan lagi. Nah, tahapan kondensasi, saya ulangin ya. Tahapan kondensasi, maksudnya begini.
Setelah terjadinya proses penguapan, ya lihat, proses penguapan kan sudah terjadi tuh. Nah, masuklah ke kondensasi. Artinya gini, tahapan pencairan air menjadi butiran es. Oke? Tahapan pencairan air menjadi butiran es yang kecil dalam tingkat partikel. Perpindahan dari suhu panas ke suhu rendah menyebabkan butiran es berkumpul, membentuk awan-awan yang tebal yang menyebabkan hujan. Nah, jadi terbentuklah awan-awan, isinya adalah butiran-butiran es atau partikel-partikel. Ya, partikel-partikel apa, Miss? Air. Nanti dia jatuh ke bumi itu hasilnya hujan. Nah, tahap kondensasi lah munculnya si hujan. Ya, oke. Kita lanjut. Proses yang ketiga apa? Ya, presipitasi. Apa ini, Miss, tahapnya, Miss? Dengarkan ya. Presipitasi itu apa, Miss? Dengarkan. Titik-titik air. Titik-titik air berarti sudah jatuh ke bumi ya hujannya ya. Namanya titik-titik air. Oke. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Jadi ini hasilnya namanya presipitasi. Ya, hasil dari istilahnya adalah presipitasi, hasilnya adalah bentuk hujan di permukaan bumi, ya, sampai ke permukaan bumi. Saya ulangi lagi, proses presipitasi adalah suara Miss macet-macet ya. Kalau suara Miss macet-macet berarti koneksinya mungkin tidak lancar, itu aja ya. Oke, saya usahakan suara Miss kuat. Oke, diulangin ya. Proses presipitasi adalah puncak dari tahapan siklus air. Puncak dari tahapan siklus air, di mana kandungan air di dalam awan akan mencair menjadi hujan, membasahi permukaan bumi. Cukup jelas? Halo? Oke, saya ulangi lagi ya. Proses presipitasi adalah puncak dari tahapan siklus air, di mana kandungan air di dalam awan, akan mencair. Ya, di mana kandungan air di dalam awan akan mencair menjadi apa? Hujan yang akan membasahi permukaan bumi. Yang akan membasahi permukaan bumi. Itulah hasil akhir dari daur air. Oke? Nah, jadi kalau misalnya suara saya macam-macam berarti koneksinya tidak lancar, itu saja. Oke? Tapi cukup jelas ya penjelasannya. Sekarang Miss mau tes kembali. Nah, satu persatu siswanya Miss mau tanya satu-satu dulu ya. Sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, saya mau tanya one by one. Apakah sudah paham atau belum? Saya mau pilih scroll. Scroll. Oke, good. Miss panggil langsung diaktifkan speakernya ya. Thank you, scroll. Halo, scroll. Good morning. Good morning, Miss. Good morning, Miss. Oke, Miss mau tanya dulu sama scroll. Ini paling mudah dulu ya. Coba kamu sebutkan 2 negara yang keadaan cuacanya dalam bentuk subtropis. 2 negara subtropis. Apa nama negaranya yang mempunyai cuaca subtropis? Halo?
Tiongkok dan Jepang Oke, memiliki cuaca iya, benar ya. Nah, sekarang Miss mau lanjut kembali. Oke, thank you, Squall. Miss mau tanya dengan Jericho. Jericho. Oke, good morning, Jericho. Good morning, Miss. Oke, good morning. Miss mau tanya nih dengan Jericho. Jericho, coba kamu jelaskan pengertian dari salju. Salju. Apa itu salju? Halo? Salju adalah air yang jatuh dari awan yang telah membeku menjadi padat. Wah, pintar sekali. Terima kasih, Jericho. Selanjutnya, Miss mau pilih siapa ini? Marvel. Halo, Marvel. Mana nih siswanya tidak ada ini? Dia hanya, oh itu dia. Halo, Marvel. Good morning. Halo, Marvel. Good morning. Morning, Miss. Iya, good morning. Dengar ya pertanyaannya. Miss mau kasih pertanyaan untuk Marvel. Gampang nih pertanyaannya. Marvel, awan terbentuk dari Halo, awan terbentuk dari Halo, Marvel. Awan terbentuk dari mana ya? Wah, tidak mau jawab ya. Oke, waktu berjalan Marvel. Miss mau kasih teman yang lain ya. Gisel. Gisel. Oke, dengarkan ya Gisel. Awan terbentuk dari Uap air. yang naik ke Uap air yang naik. Pemanasan matahari. yang naik ke mana Gisel? Langit. Langit. Oke. Sekarang pertanyaan kedua adalah coba kamu sebutkan saja ya. 3 proses daur air. Sebutkan saja 3 proses daur air. Yang pertama apa? Proses evaporasi. Evaporasi. Coba ulangin. Evaporasi. Evaporasi. Oke, proses kedua namanya apa? Kondensasi. Oke, yang terakhir? Presipitasi. 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 Sekarang ulangin ya, coba kamu sebutkan 3 proses dalam daur air. Coba sebutkan ulangin. Yang pertama apa, Gisel? Eva? Gisel lupa ya? Oke, Miss ganti ya, tapi sudah cukup jelas, hanya mengulang saja dia agak lupa sedikit. Miss ganti, Carlos. Halo Carlos, good morning. Carlos, aktifkan dulu speakernya. Miss mau bertanya. Oke, good morning Carlos. Good morning, Miss. Oke, good morning Miss. Oke, Miss mau tanya sedikit aja. Paling gampang pertanyaannya ya. Awan terbentuk dari uap air yang naik ke langit. Uap air tersebut berasal dari Pemanasan matahari. Oke, pemanasan matahari. Jadi
terhadap air di bumi kan. Nah, contoh air yang terdapat di bumi itu contohnya apa ya, Carlos? Contoh air yang terdapat di bumi contohnya apa? Halo? Hujan. Contoh air yang terdapat di bumi contohnya kok hujannya apa nih contohnya nih? Contohnya apa? Kolam, apa lagi? Oke. Dan sungai. Iya, pinter. Gitu dong jawabnya ya. Sekarang Miss mau tanya dengan Tristan. Good morning, Tristan. Good morning, Tristan. Harus semangat dong jawabnya. Good morning, Tristan. Iya, pinter. Dengarkan pertanyaan Tristan ya. Tristan, coba kamu sebutkan 3 proses dalam daur air. 3 proses. Sebutkan sih namanya apa? Yang pertama apa tadi? Menjelaskan. Tahap. Evaporasi. Oke, evaporasi itu apa, Tristan? Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Oke, yang kedua apa tahapnya? Presipitasi. Yang kedua? Kondensasi. Kondensasi. Ini tahap kedua ya. Namanya apa, Tristan? Kondensasi. Oke, dengarkan. Tahap kondensasi mengalami apa, Tristan? Mengalami? Pengambunan. Oke, pengambunan. Good. Thank you, Tristan. Paham ya, Tristannya. Selanjutnya, Ernestine. Halo, Ernestine. Halo, Ernestine. Good morning. Good morning, Ernestine. Good morning, Miss. Oke, good morning, Miss. Oke, Miss mau tanya. Coba kamu sebutkan 3 proses dalam daur air. Sebutkan saja dulu. Yang pertama? Evaporasi. Oke, yang kedua? Kondensasi. Yang ketiga? Presipitasi. Oke, sekarang coba kamu jelaskan dalam tahapan evaporasi. Jelaskan tahapan evaporasi. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Air berubah menjadi uap air. Oke, Miss mau tanya. Coba kamu sebutkan contoh ya. Contoh air yang ada di permukaan bumi. Seperti kolam, danau, benar. Laut, apalagi? Sungai, pinter, sudah paham. Selanjutnya Miss mau pilih Evelyn Ho. Evelyn Ho, good morning. Halo Evelyn Ho.
Halo? Iya. Evelyn Ho, coba kamu jelaskan proses tahapan daur air, tapi yang proses kondensasi. Proses kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan hingga bentuk awan-awan. Oke, jadi proses kondensasi ini mengalami apa? Pengembunan. Sekali lagi, Pengembunan. pengembunan membentuk apa? Awan-awan. Oke, good. Sudah paham ya? Sudah paham? Sudah. Miss mau pilih lagi. Yang jarang-jarang Miss pilih ya, Karlis. Halo Karlis. Iya, baru kelihatan wajah Karlis. Good morning Karlis. Morning, Miss. Iya, Karlis, Miss mau tanya dengan Karlis ya. Awan terbentuk dari Uap air. yang naik ke Langit. langit. Uap air tersebut berasal dari mana? Pemanasan matahari. Terhadap air di bumi kan? Contoh air di bumi apa? Kolam. Danau. Laut. Eh? Oke, thank you Karlis. Ya, suaranya agak putus-putus. Selanjutnya Miss mau pilih. Lois Pan. Bentar ya. Halo Lois. Wah, tidak ada suaranya. Oke, Miss ganti. Gerald Tarigan. Good morning, Gerald. Miss. Good morning. Morning, Miss. Ya, good morning. Miss mau tanya dengan Gerald Tarigan. Sebutkan dua negara yang mempunyai cuaca subtropis. Sebutkan dua negara yang memiliki cuaca subtropis. Negara Tiongkok dan Jepang. Tiongkok dan Jepang. Oke, good. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, coba kamu jelaskan proses daur air dalam tahap presipitasi. Halo, Gerald. Titik-titik air pun jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Jadi kesimpulannya apa presipitasi? Hasilnya apa? Hujan atau salju. Iya, sekarang Miss mau tanya sekali lagi ya dengan Gerald ya. Sekali lagi. Awan terbentuk dari uap air yang naik ke langit. Oke, cukup. Thank you, Gerald. Kita lanjut ke halaman 41. 41. Silakan dibuka bukunya Lionel, halaman 41 Lionel. Halo, sudah? Oke, good Lionel. Sudah menunjukkan halaman 41 ya. Topiknya adalah masih dalam keadaan langit. Ini saya mau melanjutkan saja ya keterangannya.
Dengarkan, Miss mau baca sedikit keterangannya. Kandungan uap air dan kecepatan angin yang berbeda-beda mempengaruhi bentuk awan. Saya ulangi sekali lagi ya, Gilbert. Perhatikan dulu sayang, jangan main-main. Nanti Miss-nya udah jelasin tidak mengerti. Nanti rugi ya. Dengarkan dulu. Kandungan uap air dan kecepatan angin yang berbeda-beda mempengaruhi bentuk-bentuk awan. Wah, bentuk-bentuk awan ini. Bentuk-bentuk awan tersebut dapat menjadi acuan kondisi cuaca yang sedang terjadi dan memprediksi. Memprediksi itu misalnya perakiraan kondisi cuaca yang akan terjadi. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, awan dibedakan menjadi 3 bentuk dasar. Yang pertama adalah awan sirus, yang kedua awan cumulus, dan yang ketiga awan stratus. Namanya cukup ini ya, cukup sulit dah baca. Awan sirus, awan cumulus, dan awan stratus. Awan sirus, awan cumulus, dan awan stratus ini adalah nama-nama awan, ya. Jadi kira-kira kalau awannya agak-agak gelap, mau turun? Iya, mau turun hujan. Namanya apa, Miss? Itu ada nama-namanya ya. Jadi kalau misalnya awannya putih-putih, terang, cerah, berarti cuacanya cerah atau terang. Nah, sekarang Miss mau tunjukkan gambar dari nama awan tersebut. Oke, yang pertama adalah ya, oke ini dia gambarnya. Kira-kira cukup jelas nggak gambarnya? Cukup ya. Atau Miss besarkan lagi. Nah, ini gambar awan apa? Awan cumulus. Pernah lihat nggak squall, awan seperti ini squall di langit? Squall, pernah lihat nggak awan seperti ini di langit? Kapan? Hari apa? Jam berapa? Lupa ya. Nah, tapi Miss yakin semua siswa kelas 3A dan kelas 3B sudah pernah melihat awan ini kan? Benar nggak, Sean? Carlos, Marvel, Melisenda, Philo, Giselle, pernah melihat ya? Wah, putih banget Miss awannya. Devina pernah melihat kan, Devina? Kalau mau jalan-jalan, kamu tuh lihat-lihat ke arah langit, awannya seperti ini. Nama awannya apa, Devina? Awan cumulus ya. Nah, Miss mau bacain. Awan cumulus berbentuk seperti gumpalan kapas. Inilah ciri-cirinya ya. Ciri-ciri awan cumulus. Nah, mau tahu ciri-cirinya? Didengarkan dulu Miss-nya. Ya, Miss-nya dengarkan dulu. Jelasin. Awan cumulus ciri-cirinya adalah berbentuk seperti gumpalan apa? Kapas. Tahu kapas? Tahu kapas? Seperti itulah bentuk awan cumulus. Albert. Halo Albert, duduknya yang sopan dong. Coba duduknya yang bagus dulu. Oke, diselanjut ya. Awan cumulus biasanya menandakan cuaca cerah. Ya, jadi bisa kamu pergi ke tempat di mana kamu mau tuju, seperti itu. Kalau hujan kamu nggak bisa pergi kan? Nah, jadi kalau cuaca cerah, semua orang bisa melaksanakan aktivitas ya. Lionel, Kenzo, Viola, Ricky, Siena, Carlos. Disulangin lagi ya Siena. Awan cumulus. Awan cumulus ciri-cirinya adalah berbentuk seperti gumpalan kapas.
Awan cumulus biasanya menandakan cuaca cerah. Sudah tahu Siena? Apa nama awan ini? Halo Siena, namanya apa? Nanti setelah Jun coba lihat kamu ke atas. Apa maksudnya keluar rumah? Lihat dari jendela saja pun boleh ya. Kira-kira awannya awan cumulus nggak hari ini bentuknya? Nah ya. Karena sudah lihat dari jendela. Seperti ini. Berarti hari ini adalah hari yang cerah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau melihat awan stratus. Ya, awan stratus. Ini gambarnya awan stratus. Sudah tahu awan stratus? Ini gambarnya ya. Nah, dengarkan. Ciri-ciri awan stratus. Ciri-cirinya adalah berbentuk lembaran berlapis, ya, membentang datar dan berwarna kelabu. Awan stratus merupakan penanda akan terjadi gerimis. Nah, ya, awan stratus ini ciri-cirinya adalah berbentuk lembaran berlapis, membentang datar, dan berwarna kelabu. Seperti mau hujan, Miss, warna kelabu. Benar nggak? Iya, karena kalau sudah warnanya kelabu, awannya pasti akan datang gerimis. Ya kan, mau turun hujan tapi gerimis gitu. Oke? Nah, jadi hari ini Miss hanya setengah dulu jelasin ya di pembagian awan. Minggu depan Miss lanjutkan ya, karena waktunya sudah mau habis. 4 menit lagi sudah mau habis. Jadi sebelum Miss closing ya, Miss mau bertanya dulu sama Adelia. Ya, Adelia. Adelia sudah paham? Sudah, Miss. Oke, pintar. Miss mau tanya dengan Adelia. Adelia, kandungan uap air dan kecepatan angin yang berbeda-beda mempengaruhi apa, Adelia? Bentuk awan, Miss. Oke, mempengaruhi bentuk awan. Coba kamu sebutkan bentuk-bentuk awan berdasarkan sifatnya ada berapa? Yaitu awan cirrus, Ya. awan cumulus, dan Oke. awan stratus, Miss. Oke, terima kasih Adelia. Kenzo Gabriel. Kenzo Gabriel, oke. Halo Kenzo, good morning. Miss. Sebutkan 3 bentuk awan berdasarkan sifatnya. Awan cirrus, awan cumulus, dan awan stratus. Wah, pintar sekali Kenzo. Satu lagi ya Kenzo, sebelum Miss closing. Coba kamu jelaskan proses presipitasi pada daur air. Kenzo. Titik air pun jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Jadi hasil presipitasi adalah Hujan atau salju. oke, good. Wah, Kenzo sudah mulai paham dia. Terima kasih Kenzo. Hari ini belajarnya sekian dulu ya. Oke. Minggu depan kita lanjutkan. Jadi, Miss mau pamit. Oke? Bye-bye. Thank you. Good morning all. Bye.